Cerita berlanjut. Tepatnya saat Ivan berhasil menjadikan para yaksa terbang menjadi budaknya. Pada saat itu secara mengejutkan, ada sebuah serangan nyasar yang langsung menghantam para budak serigala iblis Ivan. Ivan yang mendapati itu sangat terkejut dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpikir, apakah serangan itu ditunjukkan padanya? Ivan pun menggunakan yaksa terbang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ, nampak ada pertarungan yang amat sengit tengah terjadi. Melihat itu, Ivan menyadari bahwa serangan tadi hanyalah sisa gelombang energi dari pertarungan itu. Dan terlihat dengan jelas, seorang pria kekar tengah berusaha dengan keras melawan iblis yang kekuatannya tidak main-main. Karena pertarungannya begitu sengit, mereka berdua hampir di ambang batas kekuatan mereka. Si pria kekar itu menggunakan energi tinjuan berwarna kuning untuk mengakhiri pertarungan ini. Ia sangat percaya diri dengan serangan itu iblis itu akan mokat. Ivan yang tahu kalau pria kekar itu tidak menggunakan senjata atau dengan kata lain tangan kosong cukup terkejut. Tapi meskipun hanya menggunakan tangan kosong, kekuatan pukulannya sangatlah mengerikan. Namun, lawannya adalah iblis Sura yang sulit dihadapi. Sura adalah makhluk iblis bawah tanah yang lebih kuat daripada yaksa dan raksasa. Memiliki kekuatan setara dengan komandan dan setara dengan manusia di ranah mistis. Makhluk ini tubuhnya dipenuhi duri tulang, sangat menakutkan dan mengerikan, serta memiliki kecerdasan, bisa berbicara seperti manusia, dan sangat licik. Dan ya, Sura itu langsung menerjang maju. Dengan kemampuan tipu dayanya, Sura itu sukses memberikan serangan telak kepada pria kekar itu. Bagi Sura itu, di dalam perang tak ada larangan menggunakan tipu daya. Saking kuatnya tinjuan itu, mereka berdua bahkan sampai terjun ke jurang. Hingga pada akhirnya, di dasar lembah, nampak si pria kekar itu sudah tak bernyawa. Karena merasa pertarungan ini sudah ia menangkan, Sura ini berniatan untuk mengambil jantung milik pria kekar itu. Namun sebelum niatannya bisa terlaksana, secara mengejutkan ada kawanan yaksa terbang yang mengarah kepadanya. Sura itu berpikir para yaksa itu ingin merebut mangsanya. Ia pun memerintahkan para yaksa itu untuk segera pergi. Tapi bukannya pergi atau merebut bangsanya, para yaksa itu malah menyerangnya. Mendapati itu, Sura itu sangat kebingungan karena para yaksa itu tak mendengarkan perintahnya. Menyadari bahwa para yaksa datang untuk menyerangnya, Sura itu sangat marah dan melancarkan serangan kuat untuk menghabisi para yaksa itu. Dan dengan cepat, Ivan sudah ada di belakang Sura itu dan langsung melancarkan serangan tusukan yang langsung melukai Sura itu. Sura itu mengumpat kesal kepada Ivan dan ia juga sangat bingung dari mana Ivan muncul. Setelah menerima serangan dari Ivan, Sura itu pun langsung dikerumuni oleh para yaksa. Sura itu sangat kesal karena para makhluk rendahan berani menyerangnya dan ingin menghabisinya. Dengan aura merah gelap, Sura itu dengan instan membabat habis para yaksa milik Ivan. Ivan cukup terkejut karena Sura itu mampu menghabisi lebih dari 20 yaksa di tingkat Purple Palace dengan hanya menggunakan satu serangan saja. Karena Ivan merasa tak punya banyak tenaga untuk melawan Sura itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan Demon Celeste untuk menjadikan Sura itu menjadi budak iblisnya. Si Sura itu tahu kalau Ivan ingin menggunakan tanda budak kepada dirinya. Ia menganggap Ivan sangat berani karena baginya Ivan hanyalah semut di matanya. Tapi Ivan dengan santainya meminta Sura itu untuk berhenti berbicara dan segera menjadi budak penurutnya. Dan ya, rantai-rantai kuning langsung mengikat Sura itu dengan kencang. Dengan sekuat tenaga, Sura itu berusaha untuk menghancurkan rantai itu. Tapi Ivan langsung meningkatkan kekuatan ikatannya dengan kencang. Dan pada akhirnya, Ivan pun berhasil membuat Sura itu menjadi budak setianya. Ivan cukup lega karena akhirnya dia berhasil membuat Sura itu menjadi budaknya. Dengan kekuatannya saat ini, menundukkan iblis di tingkat komandan sangatlah sulit. Tapi untungnya Ivan di sini berhasil. Dengan hormat Sura itu berkata kepada Ivan, "Sura Botu, menyapa Tuan." Ivan tak menyangka bahwa Sura itu memiliki nama. Ia merasa itu cukuplah menarik. Setelah membuat Botu menjadi budaknya, Ivan pun memutuskan untuk memeriksa pria kekar itu yang bertarung melawan Botu. Dan setelah Ivan periksa, ternyata dia adalah murid dalam Chenwu Secret Land. Ivan yakin orang-orang yang berpetualang di jurang iblis abadi ini, mereka menganggap enteng hidup dan mati mereka. Ivan mendoakan pria kekar itu supaya beristirahat dengan tenang.
Ivan juga menemukan cincin milik pria kekar itu, dan ia menyuruh Botu untuk membukanya. Dengan patuh, Botu mengerahkan kekuatannya untuk membuka cincin itu, dan pada akhirnya Ivan pun dapat melihat isi dari cincin itu. Di dalam cincin itu terdapat kulit serigala iblis, kulit beruang iblis, tanduk yaksa, sayap yaksa, tulang paku asura, dan juga ada obat spiritual dan beberapa artefak magis biasa. Selain itu semua, Ivan juga menemukan teknik bela diri, Giant Spirit Fist. Itu merupakan teknik bela diri tingkat raw. Ivan berpikir, teknik ini sepertinya teknik yang digunakan pria itu tadi. Singkat cerita, kini panel kembali ke bumi. Nampak di situ Ivan sedang mempelajari teknik yang baru aja ia dapatkan. Giant Spirit Fist terdiri dari 5 gaya: pembelah gunung, pemecah bumi, penutup laut, pengguncang langit, dan penggetar surga. Setiap gaya semakin kuat. Untuk menggunakan teknik ini, Ivan harus menggunakan kekuatan spiritual dengan niat tinju. Niwan Gong akan mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk menghidupi seluruh tubuhnya. Baik itu tekad maupun persepsi jiwa, semuanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ivan bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk menggantikan kekuatan spiritual. Tapi, niat tinju tidak bisa dipahami dalam satu malam saja. Jadi, harus berlatih terus-menerus. Teknik ini cukup rumit apabila tidak disederhanakan oleh aturan di bumi. Ivan ragu bisa memahaminya. Di saat itu juga secara mengejutkan, ponsel milik Ivan berbunyi. Dan ternyata, itu adalah telepon dari Sister Guo. Ya, bagi yang lupa siapa dia, saya akan beritahu. Dia adalah tante kos yang memiliki rumah susun yang Ivan tepati di sekitaran awal episode dulu. Ivan pun mengangkat teleponnya dan bertanya ada keperluan apa Guo menelponnya. Dan dengan nada tinggi, Guo berkata bahwa semua paket Ivan sudah hampir menumpuk di rumahnya. Dia bertanya kepada Ivan kapan dia akan mengambilnya. Ivan pun menenangkan Guo dan ia berkata akan mengambilnya hari ini. Ya, semua paket itu adalah hadiah yang diberikan ibu Ivan saat berlibur. Dia membeli banyak barang dan mengirimkannya kepada Ivan. Karena Ivan sibuk di jurang iblis abadi untuk berburu monster, Ivan hanya bisa meminta Guo untuk menjaga paketnya dan menyimpannya di rumah Guo. Tapi Ivan malah kelupaan soal itu. Dan akhirnya, sekarang Ivan pun sudah tiba di rumah Guo. Di tengah hujan deras, Ivan meminta maaf kepada Guo karena paketnya ternyata sangatlah banyak dan ia juga lupa untuk mengambilnya. Guo tak mempermasalahkannya karena Ivan tidak sengaja melakukannya. Guo pun mengajak Ivan untuk masuk ke dalam rumahnya. Di situ juga ada ibu Guo yang menyambut kedatangannya. Ia yang melihat Ivan bertanya identitas dari Ivan. Ivan pun memperkenalkan dirinya. Ia mengaku bahwa dia adalah penyewa di tempat Guo. Mengetahui Ivan hanyalah seorang penyewa tetapi sangat dekat dengan Guo, ia langsung memasang tatapan sinis ke arah Ivan. Meskipun Ivan lumayan tampan, tetapi dia tidak memiliki satupun barang berharga yang digunakan. Guo meminta ibunya untuk tidak bersikap seperti itu kepada Ivan, karena Ivan juga adalah temannya. Tapi ibu Guo malah berpikir negatif, dengan berpikir mereka berdua pasti berteman dengan hubungan romantis. Ibu Guo meminta untuk melupakan itu semua saja. Ia kemudian memperkenalkan seorang lelaki kaya kepada Guo. Dia adalah Xie Dongxing. Ibu Guo meminta mereka berdua untuk saling mengenal satu sama lain. Guo sangat marah kepada ibunya karena dia sudah berjanji tidak akan bawa seorang pria ke rumahnya dalam 3 hari sekali. Tapi sekarang malah membawa seorang pria. Ibunya menenangkan Guo. Ia berkata bahwa Xie jauh lebih baik daripada orang yang kemarin. Ivan merasa orang itu tidak dapat dipercaya. Terbukti dengan tatapan meumnya. Waduh. Di ruang tamu, mereka semua berkumpul. Di situ, ibu Guo memberitahu Guo apabila Xie baru berusia 30 lebih dikit, tapi sudah memiliki perusahaannya sendiri dan bisnisnya juga terus berkembang. Dengan berlagak merendah, Xie meminta ibu Guo untuk tidak terlalu memujinya karena ia hanya iseng menjalankan usaha kecil-kecilannya saja. Ibu Guo yang mendapati itu meminta Guo untuk melihat kerendahan hati Xie. Ia rasa mereka berdua memanglah cocok. Sedangkan Guo yang sudah muak meminta Ivan untuk tetap duduk dan meminum teh terlebih dahulu. Sedangkan dia akan segera mengambil barang-barang milik Ivan. Xie sangat penasaran dengan pekerjaan Ivan. Jadi, dia bertanya apa pekerjaan Ivan. Ia juga memberikan kartu namanya kepada Ivan. Namun Ivan berkata bahwa dia tak memiliki pekerjaan.
Jadi dia tak bisa menukarkan kartu namanya. Dengan sok menasehati Ivan, Xie berkata bahwa itu tidak baik. Pria yang tidak punya pekerjaan sama saja dengan sampah dan tak memiliki status sosial. Ia mengingatkan Ivan, meskipun Ivan masih muda, ia meminta Ivan untuk tidak terlalu menggantungkan pada mimpinya yang tidak realistis. Jadi, dia menyuruh Ivan untuk mencari pekerjaan untuk dikerjakan. Ya, Xie benar. Pemuda seperti dia yang punya kesadaran seperti ini tidak heran bisa menjadi bos muda. Memang hebat. Masih sok merendah, Xie menganggap itu tidak hebat, cuma lebih baik daripada bekerja untuk orang lain. Dia juga menawarkan ibu Guo untuk pergi ke pabriknya apabila ibu Guo mau. Ibu Guo berkata tidak. Ia juga bertanya apakah mobil yang dibawa Xie tadi BMW. Waduh, ya, masih sama dengan sok merendah tapi pamer. Ia berkata bahwa itu cuma mobil puluhan juta, bukan mobil mewah. Dan ia juga menganggap itu hanyalah alat transportasi biasa. Xie bertanya kepada Ivan, sepertinya anak muda seperti Ivan suka dengan mobil mewah. Namun Ivan beralasan bahwa dia tidak tahu soal jenis mobil mewah. Ia juga tidak punya merek favorit. Bagi Ivan, pokoknya bisa dikendarai itu sudah cukup. Karena perkataan Ivan itu, ibu Guo makin yakin kalau Ivan tidak ada apa-apanya selain wajah tampaknya saja. Tidak punya pekerjaan, rumah, mobil, bahkan tidak tahu merek mobil. Wadah, Xie di situ seolah-olah dirinya kaget melihat jam karena sudah jam segini. Padahal tujuannya sebenarnya cuma ingin memamerkan jam mewahnya saja. Melihat jam tangan yang digunakan Xie, ibu Guo makin terkesan karena jam itu merupakan jam tangan yang pernah ia lihat di TV dengan harga belasan juta. Seperti biasanya Xie berkata itu cuma barang murah. Wadah. Tak lama dari itu, Guo datang dengan membawa barang-barang milik Ivan. Ia berkata bahwa barang-barang Ivan yang lainnya sudah ia susun di halaman belakang. Sedangkan yang ia bawa sepertinya barang-barang berharga. Ia berpikir, sepertinya paket Ivan dikirim dari luar negeri. Tapi di tengah itu, secara tidak sengaja, Guo tersandung sofa. Dan ia pun kehilangan keseimbangan. Dengan cepat Ivan pun langsung menangkap Guo supaya tidak terjatuh. Guo sangat berterima kasih kepada Ivan. Sedangkan Xie sangat kesal karena dia didahului oleh Ivan. Karena kejadian itu barang-barang Ivan pun jatuh semua. Guo yang mendapati itu cukup khawatir apabila nanti barang Ivan ada yang rusak. Tapi Ivan sih santai-santai aja. Dia akan membuka dan memeriksanya. Di situ Xie bergumam di dalam hati. Baginya meskipun barang Ivan rusak, itu juga tak masalah. Karena harganya paling tidak seberapa. Namun setelah Ivan membukanya, ternyata itu adalah sebuah jam tangan dengan merek Patek Philippe. Menyadari itu, Xie seperti tersambar petir di siang bolong. Sedangkan Ivan berpikir itu cuma jam tangan biasa. Ia juga tidak terlalu suka pakai barang-barang seperti itu. Ibu Guo yang tak pernah dengar merek jam tangan itu bertanya kepada Xie. Dan Xie berkata bahwa jam itu berharga sekitar miliaran. Di situ, Guo sangat meminta maaf kepada Ivan karena permukaan jamnya retak. Dengan santai, Ivan berkata, rusak ya rusak. Itu barang yang tidak seberapa. Yang penting, Guo tidak apa-apa. Nah lo, kan dia dah sekarang yang sok merendah. Kena mental dah itu sih. Wadah. Selain itu juga, Ivan memberikan tas mewah kepada Guo. Ia beralasan bahwa ibunya menyuruhnya untuk memberikan kepada teman perempuannya. Karena dia tak punya teman perempuan selain Guo. Jadi, tak ada salahnya ia memberikan tas ini kepada Guo. Itu juga sebagai tanda terima kasih karena sudah menjaga pakainya sekian lama. Menyadari itu adalah tas Hermes edisi terbatas, Xie makin terkena mental. Bahkan ibu Guo bertanya apakah Xie baik-baik saja. Melihat Xie yang seperti orang sakit, Ivan menawarkan untuk mengantar Xie pergi ke rumah sakit sambil memutar-mutar kunci mobilnya seperti yang dilakukan Xie tadi. Wadah. Dan setelah Xie melihat dengan teliti logo pada kunci mobil Ivan, ia pun tak bisa berkata apa-apa lagi karena sudah kalah telak. Sedangkan ibu Guo yang tahu kalau kunci itu adalah mobil mewah yang bernilai jutaan itu langsung terkesan kepada Ivan. Singkatnya, Ivan pun membawa semua barangnya itu dengan menggunakan mobil mewahnya. Bahkan Xie tak habis pikir sebuah Porsche digunakan untuk mengangkut barang. Ivan pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Guo. Guo juga bertanya kepada Ivan apakah mobilnya cukup untuk membawa semua barang itu. Ia mengingatkan Ivan apabila itu bisa merusak kursi mobilnya. Dengan santainya, Ivan menenangkan Guo
Apabila rusak juga tidak apa-apa. Ia juga berkata, bagaimanapun, Xie juga bilang, ini hanyalah alat transportasi biasa. Wadah. Mendengar itu Xie cukup kesal karena Yivan menggunakan perkataannya untuk merendahkannya. Yivan pun berpamitan pergi. Tak lupa juga ia memberikan oleh-oleh kepada Xie berupa cipratan air yang tergedang di jalan. Sedangkan Ibu Guo yang sudah berubah pikiran langsung mengucapkan salam perpisahan kepada Yivan dan memintanya untuk datang lagi nanti. Wadah. Pada akhirnya kita pun kembali ke dunia lain. Di jurang iblis abadi lapisan ke-9. Nampak sekarang Yivan mencoba teknik Giant Spirit Fist pembuka gunung dan talung. Energi merah kuat sukses menumbangkan beberapa pohon yang terkena energi serangan itu. Yivan cukup kagum dengan kekuatan serangan dari teknik ini. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk memicu pukulan, tapi sudah bisa menghasilkan kekuatan sehebat ini. Ia berpikir apabila nanti dia sudah masuk ke alam ilahi dan punya kekuatan spiritual, pasti akan jauh lebih kuat. Botu cukup terkesan dengan keterampilan Yivan. Dia hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk bisa menguasai teknik tinju kelas spiritual. Ia memuji bahwa Yivan sangatlah berbakat. Yivan juga bertanya kepada Botu karena dia merupakan makhluk dari alam spiritual. Jadi apakah dia bisa menggunakan kekuatan spiritual? Botu menjawab, tentu saja dia bisa. Yivan pun meminta Botu untuk memperlihatkannya pada dirinya. Botu pun mulai memperlihatkannya kepada Yivan. Pertama, ia menggunakan tebasan silang Asura. Yivan melihat itu berpikir, ternyata hanya gerakan tangan seperti ayunan pedang yang mengeluarkan energi spiritual. Menurut Yivan, ia tidak bisa meremehkan kekuatan itu. Namun, dampak dari serangan itu cukuplah mengerikan. Nampak di situ, energi dari serangan itu sampai puluhan meter jauhnya. Yivan cukup terkesan dengan teknik itu. Botu berkata, apabila teknik itu adalah teknik khas bangsa Asura, tebasan silang Sura. Dalam pertempuran teknik ini sering digunakan untuk menghabisi lawan dengan satu tingkat ke atas. Tak berhenti dari situ saja, Botu terus menunjukkan teknik-teknik yang lainnya juga, seperti teknik bola api darah, teknik pemusnah instan Asura, langkah pukulan amarah, telapak neraka langit bumi, tebasan pemburu dewa Asura, teknik pembuka gunung darah, cagar pemecah langit dewa iblis. Yivan yang menyaksikan itu semua hanya bisa melongo. Setelah menunjukkan semua itu, Botu kemudian bertanya kepada Yivan apakah dia sudah puas. Dan Yivan pun meminta Botu untuk berhenti karena itu sudah cukup. Yivan berpikir, andai saja Botu tidak terluka pada saat itu, mungkin saja dia tak akan bisa mengalahkannya meskipun memiliki 10.000 nyawa. Dengan adanya Botu, Yivan berpikir sepertinya dia benar-benar berhasil menjinakkan makhluk yang punya kekuatan tempur luar biasa. Botu berkata bahwa Yivan terlalu memujinya dibandingkan dengan formasi pemusnah jiwa yang dipasang oleh Markus Iblis Huoyun di bawah kastil untuk membantai para ahli. Kekuatannya ini belum seberapa. Yivan yang mendengar itu sangat terkejut dan meminta Botu untuk mengulangi perkataannya. Botu pun memberitahu apabila 3 bulan yang lalu Markus Iblis Huoyun memasang formasi pemusnah jiwa di bawah sarangnya. Begitu para ahli manusia menyerang dan menggali urat tambang batu jiwa, mereka semua akan mokat. Kecuali seorang yang mencapai tingkat kelima dalam kekuatan spiritual dan menyatu menjadi satu inti emas. Orang itu memiliki peluang selamat. Yivan sadar para murid tempat suci dan kekuatan sekitarnya mengepung Markus Iblis Huoyun. Selain untuk membalaskan dendam puluhan ribu rakyat kerajaan Yan, mereka juga punya tujuan lain, yaitu merebutkan urat tambang batu jiwa di bawah kastil. Batu jiwa adalah kristal yang dihasilkan dari kawah setan abadi. Di dalamnya terdapat energi jiwa yang dapat memperkuat kesadaran dan kekuatan spiritual. Bahkan, ahli alam spiritual juga membutuhkannya. Batu kristal ini hanya ditemukan di bawah tanah, jadi cukup langka. Satu saja bernilai 1000 batu spiritual. Yivan juga bertanya bagaimana dengan Markus Iblis itu sendiri. Apakah dia berniatan mokat bersama mereka? Botu berkata tentu saja tidak. Markus Iblis tidak sebodoh itu. Dia sudah menyiapkan formasi teleportasi di dalam kastil untuk melarikan diri
kapan saja. Ivan tak menyangka ternyata ada rencana seligi ini. Ia yakin rencana ini untuk membinasakan para murid elit tempat suci. Ia berpikir, mungkinkah juga ini ulah dari pengkhianat itu. Ivan meminta Botu untuk berpura-pura menjadikan dirinya sebagai mangsa dan bawa dirinya ke medan pertempuran utama. Dan kita pun menuju ke medan pertempuran utama. Nampak di situ pertempuran antara para murid elit melawan pasukan iblis tengah terjadi sangat sengit. Di situ juga ada Xiao yang melawan para iblis juga. Tak lama dari itu, ada Ivan yang dibawa terbang oleh Buto. Ia berteriak meminta bantuan kepada Xiao. Xiao yang melihat Ivan sangat kaget karena dia bisa ada di sini. Dia juga menyuruh dua rekannya yang bernama Rosen dan Xing-Er untuk melindunginya dan ia akan menyelamatkan Ivan. Mereka berdua pun membuat formasi daun bergoyang sehingga memunculkan aura hijau yang bercahaya. Xiao juga langsung menerjang maju menyerang Botu untuk menyelamatkan Ivan. Dengan seolah-olah ia ketakutan dengan serangan pedang Xiao, Botu pun melepaskan Ivan dan langsung terbang menjauh meninggalkan mereka semua. Wow, manusia benar-benar menakutkan. Aku pasti akan kembali ke sini. Setelah berhasil menyelamatkan Ivan, Xiao pun langsung berlari menghampiri Ivan dan mempertanyakan kondisi Ivan. Nampak juga Xing-Er sudah berhasil menghabisi iblis terakhir yang ada di tempat ini. Ivan sangat berterima kasih kepada Xiao. Ia bercerita bahwa dia tanpa sengaja ditangkap oleh iblis itu. Xiao mengingatkan Ivan apabila iblis di sini sangatlah kuat. Jadi dia meminta Ivan untuk selalu dalam perlindungan kelompoknya. Tapi di situ Ronsen cukup kesal karena demi menyelamatkan seorang murid luar, mereka membuang-buang energi spiritual. Xiao mengingatkan Rosen apabila Ivan juga seorang murid dari tanah suci mereka. Jadi bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Dengan kesal Rosen berkata, murid luar juga dianggap murid? Mereka hanyalah sekumpulan orang yang dibesarkan hanya untuk menunjukkan kuantitas, bukan kualitas. Dengan senyuman, Ivan menimbali perkataan Ronsen. Tapi bukankah para kakak dan seniormu dulu juga memulai sebagai orang-orang yang tidak berguna yang kau bicarakan? Jadi, dalam pandanganmu, mereka juga tidak layak dihormati kan? Sepertinya kau adalah seorang jenius yang langsung diterima sebagai murid dalam saat masuk ya. Para senior Ronsen pun langsung memberikan tatapan intimidasi dan memaksanya untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dari perkataannya. Tak lama kemudian, ada seorang elder yang bernama Ding tiba di situ. Karena Ivan sudah diselamatkan, ia meminta Ronsen untuk tidak berbicara seperti itu lagi. Dengan muka kesalnya, ia berkata kepada Ivan, apabila kali ini Ivan cukup beruntung. Elder Ding memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin murid dalam dari pavilion kayu dalam pertempuran kali ini. Ia cukup heran bagaimana mungkin murid luar bisa sampai di kawasan ini dengan selamat. Seharusnya Ivan sudah dimakan iblis sejak lama. Dengan hormat Ivan memberitahu Elder Ding bahwa masalah ini cukuplah rumit. Ia akan menjelaskannya nanti. Dan sekarang ada hal penting yang perlu dilaporkan. Ivan memberitahu bahwa mereka tak boleh pergi ke kastil. Karena itu adalah perangkap. Markus Iblis Hoyun telah memasang formasi pemusnah jiwa di bawah kastilnya. Dia berniatan membinasakan semua murid dari tempat suci di sini. Mereka yang mendengar itu cukup terkejut. Elder Ding bertanya kepada Ivan apakah dia punya bukti yang jelas. Dan Ivan pun mengaku bahwa dia mendengar itu tanpa sengaja. Tapi di dalam hati Ivan tidak bisa mengungkapkan bahwa dia sudah menundukkan Botu. Namun Ronsen meminta Elder Ding untuk tidak mendengarkan perkataan Ivan. Ia memberitahu apabila para murid dari tempat suci Chenwu dan tempat suci Duobao sudah bergerak menuju kastil Markus Iblis Hoyun. Jadi mereka juga harus segera menyusul. Tambang batu jiwa itu sangat penting bagi tempat suci mereka. Mereka tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Menurutnya, Ivan ini pengecut yang takut mokat. Jadi dia mengarang cerita untuk menakut-nakuti mereka agar tidak ikut bertempur. Ivan yang mendengar itu langsung memberikan tatapan penuh tekanan kepada Ronsen. Bahkan karena tatapan itu dia tak bisa bergerak. Dengan nada penuh intimidasi, Ivan berkata, ini masalah hidup dan mati. Aku tidak sedang bercanda. Dan ya, bersambung. Oke. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman.
Apabila kalian keberatan atau tidak suka dengan cara pembawaan cerita saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga akan sedikit demi sedikit akan memperbaikinya. Oke, seperti biasanya, apabila ada kata dan penyebutan nama yang kurang pas, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.